Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, dikarenakan hari ini jadwal kita untuk work from home, maka pembelajaran pada pagi hari ini kita lakukan secara online ya anak-anak. Ya, Bu. Semoga nanti berjalan lancar dan tidak ada kendala. Amin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Atau hadir semua nih? Dinar, Bu. Waduh, kemana tuh Mbak Dinar? Kenapa? Bolos, Bu. Nggak tahu, nggak ada Nanti kabar. ditanyain ya, kan siapa tahu kalau sakit. Ya, Bu. Oke, nanti juga dikasih tahu kalau kita materi kita hari ini itu apa gitu ya. Ya, Bu. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan yang pertama mampu menjelaskan definisi garis lurus dan persamaan garis lurus dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan bentuk umum dan syarat persamaan garis lurus dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menggambar grafik persamaan garis lurus dengan tepat. Oke, sebelumnya kita masuk ke definisi persamaan garis lurus. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di bawah ini. Ini ada gambar apa aja nih? Garis, Rel kereta api. Kemudian rel kereta Rel api. kereta. Terus ada laser, sinar laser. Oke, terus ini apa? Ali. tali kambing. Oke, nah jadi apa sih kaitannya gambar-gambar ini dengan materi kita hari ini? Nah, coba kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Nah, kalau kita perhatikan bersama, penggaris, rel kereta api, tali yang ditarik kencang, dan berkas cahaya laser tadi, semuanya membentuk jalur yang memanjang dan tidak berbelok. Apakah benar? Atau adakah yang berbelok di sini? Lurus semua, Bu. Baik, lurus semua ya, berarti benar. Nah, bentuk seperti ini dalam matematika disebut garis lurus. Jadi, garis lurus itu adalah kumpulan titik-titik yang memanjang ke satu arah tanpa melengkung dan dapat diperpanjang kedua arah tanpa batas. Jadi garis lurus itu apa, Mbak Ranisa? Garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang memanjang ke suatu arah tanpa melengkung. Ke satu arah ya, Mbak Ranisa. Iya, Bu. Baik, sampai di sini apakah sudah paham apa itu garis lurus? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Ibu. Baik, kalau sudah paham kita lanjut ke persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus adalah suatu persamaan matematika yang menyatakan hubungan antara dua variabel yang jika digambarkan pada bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Jadi, persamaan garis lurus itu menyatakan hubungan antar berapa variabel? Dua. Kalau digambarkan ke bidang kartesius akan membentuk sebuah apa? Garis lurus. Benar sekali. Baik, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Belum. Ya, begitu kita lanjut ke bentuk umum. Nah, persamaan garis lurus itu mempunyai bentuk umum sebagai berikut nih. Di sini ada
Y sama dengan MX plus C. Nah, tapi apa sih Y itu, apa M itu, apa X itu, dan apa C itu? Nah, di sini. X, Y merupakan variabel. M merupakan gradien atau kemiringan garis, dan C merupakan konstanta. Nah, contohnya seperti apa persamaan garis lurus itu? Contohnya seperti ini. Ada Y sama dengan 2X minus 4. Kemudian ada persamaan 3x plus 2y minus 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan dari kedua persamaan pada contoh ini, kita bisa melihat nih kalau derajat atau pangkat dari variabel y dan x itu berderajat berapa. Berderajat 1. Nah, perlu diingat dan perlu dicatat, kalau perlu pas nulis itu di-highlight ya anak-anak, bahwa suatu persamaan dikatakan persamaan garis lurus apabila variabel-variabelnya berpangkat 1. Persamaan garis lurus dikatakan persamaan garis lurus itu apabila variabel-variabelnya berpangkat berapa? 1. 1, benar sekali. Kemudian coba kita klasifikasikan nih persamaan-persamaan di bawah ini, yang mana yang merupakan persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Coba untuk persamaan yang pertama, Mbak Hasna, ini merupakan persamaan garis lurus atau bukan nih? Ya, Bu. Alasannya apa? Karena berpangkat 1. Benar sekali. Coba kita cek ya. Nah, benar. Jadi, untuk persamaan yang pertama ini merupakan persamaan garis lurus. Karena apa? Karena variabel X dan Y-nya itu berpangkat 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua, Mbak Ranisa, apakah dia itu? Enggak, Bu. Bukan. Alasannya apa? Enggak. Bukan persamaan garis lurus. Iya, alasannya apa? Ya, pangkat 2. Karena X-nya berpangkat 2. Apakah benar? Coba kita lihat. Benar. Jadi, untuk persamaan yang kedua ini bukan termasuk persamaan garis lurus karena variabel X-nya di sini itu berpangkat 2. Kemudian untuk yang persamaan selanjutnya, Mbak Amel, persamaan ketiga ini merupakan persamaan garis lurus atau bukan nih? Bukan, Bu. Kenapa tuh? Karena variabelnya berpangkat 2. Benar sekali, coba kita cek. Ya, benar. Nah, kemudian secara bersama-sama nih, untuk persamaan yang keempat ini merupakan persamaan garis lurus atau bukan nih? Halo anak-anak. Ya, Bu. Untuk persamaan keempat nih, Persamaan garis. Iya, garis lurus. Iya. alasannya apa? Karena variabelnya berpangkat 1. Pangkat 1. Benar sekali, karena variabelnya berpangkat 1. Walaupun di sini ada 2 pangkat 3, tapi di sini itu yang berpangkat itu adalah konstanta, bukan variabel. Jadi jangan terkecoh ya anak-anak. Baik, sekarang kita lanjutkan ke grafik persamaan garis lurus. Nah, gimana sih cara menggambar grafik persamaan garis lurus? Nah, di sini ada 3 langkah utama, yaitu yang pertama, kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X dengan memisalkan nilai Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan juga titik potong dengan sumbu Y dengan kita misalkan X sama dengan 0. Jadi kalau menentukan sumbu X, yang 0 itu apa? Y-nya. Y-nya. Kalau sumbu Y berarti yang 0? X-nya. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Hasna. Ya, Bu. Kemudian, untuk menghubungkan kedua titik potong untuk selanjutnya adalah menghubungkan kedua titik potong pada koordinat kartesius.
Nah, langsung saja kita ke contohnya agar lebih paham. Nah, di sini ada persamaan garis lurus, yaitu 4x plus 3y sama dengan minus 12. Nah, gimana cara kita menggambar grafiknya? Langkah pertama apa itu, Mbak Amel? Langkah pertama kita menentukan titik potong sumbu X, Bu. Baik, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, di sini kita memulainya dengan menentukan titik potong sumbu X dengan memisalkan nilai Y sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya adalah 4X ditambah 3 dikali 0 karena Y-nya kita ganti 0 sama dengan minus 12. 3 dikali 0 hasilnya 0. Jadi sisa 4X sama dengan minus 12. Hasil akhirnya adalah minus 3. Nah, didapatkan titik potongnya adalah minus 3,0. Dari mana? Dari ini kita dapatkan X sama dengan minus 3. Dan ingat bahwa kita misalkan variabel Y itu adalah 0. Jadi hasil akhirnya minus 3,0. Kemudian yang kedua adalah menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan memisalkan X sama dengan 0. Sama seperti tadi, cuma bedanya kita ganti yang menjadi 0 itu adalah variabel X-nya, sehingga seperti ini didapatkan Y sama dengan minus 4, sehingga titik potongnya adalah 0, minus 4. Nah, kemudian untuk menggambar grafiknya, bagaimana kita menghubungkannya pada bidang apa? Dan kartesius, Bu. Bidang kartesius, benar sekali. Nah, kita kan tadi sudah memperoleh tuh 2 titik. Jadi kita masukkan terlebih dahulu. Kita tadi peroleh minus 3,0. Nah, minus 3,0 itu di sini. Kemudian ada juga titik 0, minus 4. Di sini. Jadi kita tarik 2 titik ini dengan garis lurus sehingga didapatkan bahwa grafik persamaan garis lurus dari persamaan yang tadi itu seperti ini. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Ibu. Belum, berarti paham semua ya? Iya, Bu. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai konsep garis lurus, definisi persamaan garis lurus, ada juga persamaan umum garis lurus, sudah menyelesaikan contoh juga, terus kita juga tadi sudah mencoba menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, di sini untuk mengukur pemahaman kalian, apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini atau belum, kita mencoba bermain atau berlatih. Di sini Ibu ada permainan seperti ini. Nah, nanti Ibu akan tunjuk satu persatu dari kalian, kemudian Ibu akan putar ini. Nah, nanti kalau yang ditunjuk nih, semisal Mbak Ranisa, terus Ibu putar. Nah, nanti coba jawab pertanyaan yang tampil ya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, yang pertama, Mbak Amel dulu ya. Mbak Amel, sudah siap? Sudah. Baik, kita mulai. Coba Mbak Amel jawab pertanyaan ini ya. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah yang mana nih Mbak Amel? Yang A, Bu. Coba kita cek ya, apakah jawabannya Mbak Amel itu benar atau tidak? Benar, coba beri tepuk tangan untuk Mbak Amel. Oke, selanjutnya untuk Mbak Hasna nih, Mbak Hasna, apakah sudah siap? Iya, Bu. Baik, kita mulai ya. Nah, coba jawab pertanyaan ini. Jawabannya apa nih, Mbak Hasna?
Yang C, Bu. Ya, benar sekali Mbak Hasna. Coba beri aplaus kepada Mbak Hasna. Oke, selanjutnya Mbak Ranisa. Apakah Mbak Ranisa sudah siap? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Coba Mbak Ranisa jawab pertanyaan berikut. Jawabannya apa nih Mbak Ranisa? A, Bu. A, apakah benar? Benar sekali, tepuk tangan untuk Mbak Ranisa. Baik, tadi sudah ya, sudah benar semua nih anak-anak ibu yang pintar-pintar. Nah, oke. Untuk menambah pemahaman kalian, ibu ada tugas nih, 1 soal doang. Coba nanti dikumpulkannya besok bisa ya, besok pagi ya. Ya, Bu. Baik. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, karena materinya sudah selesai, di sini Ibu ada quotes nih. Nah, persamaan garis lurus mengajarkan kita bahwa setiap perubahan kecil pada kemiringan dapat mengubah arah tujuan yang jauh. Begitu pula dalam hidup. Kebiasaan kecil menentukan masa depanmu. Maka, biasakan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Oke, sudah habis untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materinya sudah habis, sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya, jangan lupa diulangi. Nah, untuk materi minggu depan itu adalah persamaan kuadrat. Jangan lupa untuk belajar. Nanti kita di kelas tinggal mengulas dari apa yang kalian sudah pelajari di rumah ya. Ya, Bu. Oke. Mohon maaf sekali kalau Ibu ada kesalahan kata, kesalahan teknis, kesalahan yang tidak disengaja. Ibu mohon maaf ya. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih karena untuk partisipasinya kalian pada kelas online pada pagi hari ini. Terima kasih juga sudah aktif dalam kelas, sudah aktif menjawab. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.